Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya melihat di kanal YouTube yang disampaikan oleh Bapak Budi Salim. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh beliau. Memang dalam hidup di Indonesia, kita harus senantiasa optimis. Mengapa? Kita adalah bangsa yang besar. Kita harus berpikiran positif. Karena apa? Karena kita harus mengajak saudara-saudara kita yang mungkin berbeda agar kita satu perahu. Toleransi satu dan yang lain. Karena kita berbeda. Perbedaan kita banyak. Dari suku, agama, bahasa juga. Tapi kita dipersatukan dalam NKRI, dalam bahasa Indonesia. Karenanya, sekali lagi saya mengajak dan mendukung apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Budi Salim. Semoga kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Bulan lalu pada tanggal 18 sampai 20 Desember di Situbondo diadakan satu muktamar sastra di Pondok Pesantren Salafiyah Syiafiyah. Nah, di pondok pesantren yang tertua di Situbondo itu, pemimpinnya KHR Azain Ibrahim mengatakan kalau muktamar itu seperti oase di tengah keringnya perilaku keberagaman kita. Di akhir acara itu, Gus Jaim menegaskan piagam Sukorojo yang intinya adalah penguatan rasa kebangsaan di antara semua peserta muktamar. Pada awal muktamar itu, Menteri Agama Lukman Hakim sempat hadir. Dia menyatakan keprihatinan bahwa sekarang banyak sekali seruan beragama yang seharusnya menenteramkan kita, tetapi berubah menjadi provokasi. Lalu simbol-simbol keagamaan juga yang seharusnya menggambarkan kesantunan berubah menjadi kegarangan. Saya teringat waktu perayaan Natal 2 tahun lalu, sempat ada satu perayaan Natal di Bandung yang tiba-tiba dilarang oleh ormas tertentu. Pendeta Stephen Tong saat itu yang menjadi tokoh agama pada saat acara menyatakan kepada panitia bahwa malam itu jangan menjadi malam kebencian, tetapi biarlah malam itu menjadi malam perdamaian, karena memang pesan Natal yang utama adalah Tuhan mau berdamai dengan manusia. Saya kira pernyataan pendeta Stephen Tong tersebut sangat sejalan, satu semangat dengan apa yang Menteri Agama Lukman Hakim sampaikan pada pembukaan muktamar sastra di Pondok Pesantren Salafiyah Syiafiyah bulan lalu. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi ini saya mau sharing tentang bagaimana cara kita supaya lebih cerdas dalam menyikapi hoax. Saya sangat prihatin sekali karena sekarang media sosial banjir dengan berita-berita yang membuat kepala kita pusing. Satu guru besar yang terkenal di London, Inggris, memaparkan suatu studi bahwa hoax itu lebih merusak negara-negara berkembang seperti di Indonesia daripada negara-negara maju. Karena apa? Negara maju itu memiliki pers yang kuat, parlemen yang kredibel, universitasnya memiliki integritas dan pengaruh, ormasnya bisa dipertanggungjawabkan, pendidikan rakyat rata-rata sudah menengah ke atas. Berbeda dengan di sini, kita ketahui bahwa DPR pun dari anggota sampai ketuanya ada yang dipenjara karena kasus korupsi. Itu sudah menandakan parlemen kita lemah. Negara-negara berkembang seperti Sri Lanka, pernah ada satu kejadian di tahun 2018. Supir truk tewas dikeroyok karena berselisih di tengah jalan. Beberapa bulan kemudian berkembang luas hoax di Facebook bahwa kejadian tersebut berawal dari konflik agama. Pada akhirnya kejadian itu berujung pada kerusuhan. Di Myanmar juga ada pernyataan tokoh agama yang ultra konservatif yang pada akhirnya memantik amuk massa terhadap orang Rohingya. Di India, pertengahan tahun lalu juga beredar luas di pesan berantai bahwa ada terjadi penculikan anak-anak, dan saat yang sama ada seorang pegawai Google yang ingin membagi-bagikan coklat ke anak-anak. Apa yang terjadi? Dia disangka ingin menculik anak-anak dan pada akhirnya dia pun dikeroyok sehingga tewas. Ternyata Suriah itu juga kacau balau seperti sekarang itu karena hoax. Ada satu orang Indonesia yang tinggal di sana saat terjadi kerusuhan. Ada satu berita di televisi lagi beritanya.
kalau terjadi suatu demonstrasi besar di suatu daerah dihadiri oleh ratusan orang dan sampai salah seorang demonstran tewas. Pada akhirnya baru diketahui bahwa demonstrasi itu hanya dihadiri oleh puluhan orang saja. Dan orang yang disebutkan tewas masih segar bugar. Orang Indonesia tersebut juga mengalami langsung kalau ada berita di mana terjadi pertempuran di suatu daerah, dia ternyata tinggal di daerah itu dan pada saat ada berita tersebut, dia menyatakan daerah tersebut tidak terjadi apa-apa. Di Indonesia, apakah pernah terjadi hoax yang menyebabkan seperti itu? Pernah, di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Berawal dari teguran seorang warga terhadap pengurus masjid karena pengeras suaranya, tetapi pada akhirnya informasi tersebut dipelintir dan menyulut emosi warga dan akhirnya sebuah wihara dibakar. Sehingga saya memutuskan hari ini saya ingin membagikan pengetahuan saya bagaimana saya menyikapi hoax secara bijak, khususnya via WhatsApp ya, karena itu yang satu hal yang saya sering pakai. Saya tidak memiliki waktu yang cukup dan kebiasaan untuk bermain Facebook, Instagram, jadi saya tidak memiliki pengetahuan cukup untuk itu. Cuma untuk WhatsApp saya sudah berhasil menyaring hoax sehingga pikiran saya jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Pertama, kalian harus hindari membaca berita di WhatsApp yang berupa ketikan langsung seperti pernyataan satu tokoh bla 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 diketik langsung yang kita tahu bahwa ini bisa diedit. Jangan baca itu, nggak usah jauh-jauh deh. Makan dengan sendok dengan makan sendok itu sudah artinya berbeda kan. Jadi saya menghindari WhatsApp yang ketikan langsung. Dan kedua, kalau kita mau baca berita di WhatsApp, baca berita yang memiliki link. Kalian tahu kan link? Jadi youtube.com/apa, nah itu klik boleh. kompas.id/apa, line apa, tempo.co apa, itu klik. Kenapa? Saya jelaskan lebih mudah. Karena apa? Karena kalian bekerja di department store yang menjual barang asli. Sekarang umpama kata Kickers, Haspapis, contohnya ada customer menanyakan kepada kalian, saya kenapa membeli barang ini di Citrus? Kalian bisa langsung bilang kan, Bu, Citrus menjual barang asli. Dan kalau Citrus menjual barang palsu, Citrus memiliki manajemen yang harus bertanggung jawab karena menjual barang palsu, iya kan? Sama seperti link berita itu. Link berita yang saya sebutkan tadi, kenapa kita bisa baca? Karena dia pasti menyebarkan berita asli, dan andai kata dia sebarkan berita palsu, pasti manajemen dia harus diminta pertanggungjawabannya. Simpel, sama kan seperti Citrus. Tapi kadang-kadang kita bisa lupa baca juga, karena kan mungkin tidak semua memiliki satu kebiasaan seperti yang saya sebutkan. Pertama, kalian jangan punya kebiasaan membaca judulnya saja tanpa membaca isinya, karena judul itu betul-betul bisa dipelintir. Dan kalau kalian membaca isinya, kalian harus bisa bersiap-siap untuk meneliti isinya itu betul atau tidak, karena kan sangat rawan untuk diedit. Contohnya saja, bulan lalu beredar WhatsApp liar di beberapa grup yang menyatakan bahwa di era pemerintahan sekarang banyak terjadi bencana. WhatsApp itu memang keluar setelah terjadi bencana di Tsunami Anyer, di Palu, di Lombok. Pengirim WhatsApp mau memberikan satu kesan seolah-olah bahwa Jokowi lah yang menyebabkan bencana, jadi jangan pilih dia. Di Indonesia kan ada satu badan yang khusus untuk menanggulangi bencana, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dia ada situs namanya bnpb.cloud. Saya klik. Nah, di situ langsung keluar. Ternyata di eranya SBY dari tahun 2004 sampai 2014 terjadi 14.800 bencana. Di era Jokowi terjadi 8.000 lebih bencana. Tren bencana memang meningkat. Karena apa? Indonesia itu kan kita tahu dikelilingi oleh lautan luas yang pasti rawan tsunami. Dan kita juga banyak gunung berapi yang memang rawan meletus. Itu ada satu fakta yang memang nggak bisa dihindari. Bencana juga terjadi juga di Jepang kan, terjadi tsunami yang sampai ratusan orang bisa tewas juga. Padahal Jepang itu kan salah satu negara yang sangat maju. Negara makin mengenal kemajuan, jadi semua orang mau naik motor, mau naik mobil, beli AC. Pada akhirnya kan hawa menjadi lebih panas, es mencair. Disitulah banyak terjadi bencana karena tatanan alam yang tidak seimbang lagi. Bencana itu adalah satu hal yang tidak bisa dihindari. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan politik, itu saya rasa mematikan akal sehat dan tidak perlu. Yang seharusnya dilakukan sebetulnya oleh seorang calon presiden, calon legislatif, calon kepala daerah adalah memahami bahwa bencana itu adalah memang bisa terjadi dan bagaimana bisa memanfaatkan peta bencana supaya jangan sampai daerah-daerah yang rawan bencana tidak ditinggali oleh penduduk lagi. Dan juga bagaimana bisa memaksimalkan anggaran untuk pembangunan, jangan sampai dikorupsi sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh warganya. Saya rasa itu yang paling fair. Sehingga kembali kepada WhatsApp yang tadi saya baca, saya bisa pastikan WhatsApp ini hoax. Saya pernah
pernah terima beberapa WhatsApp yang ketika langsung seperti tadi, yang isinya membuat panas hati, tetapi kebetulan saya mengenal orang yang disebutkan di WhatsApp itu yang mengaku sebagai penulisnya. Beberapa kali loh, beberapa orang. Dan kalian tahukah, tidak ada satu orang pun yang menyatakan kepada saya bahwa itu tulisan dia. Jadi jelas hoax. Itu pula yang menyebabkan saya tidak mau membaca berita yang berupa ketikan langsung, karena mudah diedit, mudah dicatut namanya. Terakhir saya masih menerima konfirmasi seperti itu 2 minggu lalu. Bayangkan, dari 2 tahun lalu sampai 2 minggu lalu, saya masih terima berita di WhatsApp yang ketikan langsung tetapi hoax. Lalu kita jangan membalas berita yang jelek. Umpama kata kita mengidolakan nomor 1, tapi ada yang kirim WhatsApp menjelek-jelekan nomor 1, kita nggak usah balas. Demikian juga gitu, kita idola nomor 2, ada yang jelek-jelekan nomor 2, kita nggak usah balas, tapi kita tanggapinya dengan kita berikan satu berita asli yang menyatakan kelebihan idola kita. Jadi berita negatif kita tanggapi dengan berita positif, jangan kita balas. Karena apa? Tujuan daripada penyebar hoax itu adalah menyebar ketakutan dan pada akhirnya mengadu domba dan terjadi kerusuhan. Dan kita juga harus bisa membedakan, satu berita di link pun ada 2 macam. Satu adalah berupa fakta, yaitu berita terjadi tsunami di Anyer dengan gempa skala Richter sekian, kuatan berapa. Selain fakta adalah opini. Nah, opini kan ditulis oleh seorang penulis, dia kan tetap manusia, jadi tetap bisa ada unsur subjektif. Saya mempunyai kebiasaan untuk tidak mencopas berita untuk diberikan kepada orang lain, dan saya juga khawatir apa yang saya copas itu salah. Saya juga paling males membaca copas dari teman-teman yang lain. Banyak copas-copas seperti itu yang teman-teman kita pun mungkin tidak memiliki satu pegangan bagaimana menyikapi hoax dengan bijaksana, sehingga kalau kita baca ujung-ujungnya kita juga jadi kesel kan. Kalian pasti pernah lihat bayi kan, mungkin waktu punya adik ya, atau mungkin punya anak. Kalian perhatikan, bayi itu masih betul-betul terbebas dari kontaminasi pikiran jahat kan, karena bayi itu kan ibarat kertas putih kalau peribahasanya, yang kita bisa coret apa aja. Bayi itu bisa menangis, bisa diem, bisa tertawa. Pernah nggak melihat bayi marah-marah? Nggak pernah kan? Lah, kenapa kita yang udah tua begini baca WhatsApp jadi marah-marah? Jadi ketahuan kan, marah itu sebetulnya bukan yang Tuhan inginkan terjadi. Loh, bayi yang Tuhan kita udah kasih contoh yang terbaik buat kita, dia nangis, dia tertawa, dia diem. Wah, kenapa kita jadi sekarang cepat marah ya kalau baca berita-berita, apalagi berita-berita hoax. Saya bulan lalu juga bertemu dengan salah satu ketua RW di Cilebut. Ketua RW tersebut saya pikir memiliki bijaksana yang baik. Dia cerita sama saya, sebelumnya itu warga saya berantem melulu. Yang satu pilih 01, yang satu pilih 02. Akhirnya saya kumpulkan, saya katakan, kamu pilih 01, kamu pilih 02, kamu berantem. Tapi andai kata nanti yang menang itu 01, apakah handphone kamu yang mereknya iPhone akan berubah jadi iPhone? Enggak. Terus andai kan kamu pendukung nomor 2, andai kata nomor 2 menang, apakah motor Honda kamu akan berubah jadi mobil Honda? Enggak. Jadi kenapa lu mesti berantem? Akhirnya mereka baru sadar, oh iya betul juga ya. Jadi yang sebaiknya dilakukan adalah jangan jelek-jelekan orang. Puji silakan, jangan sampai berantem. Coblos-coblos, dia menang saya kalah, ya udah. Dia kalah saya menang, syukur. Apa hubungannya briefing saya pagi ini dengan pekerjaan kalian? Kan biasanya saya briefing selalu ingin membagikan kalian bekal supaya omset lebih baik. Saya pikir kalau hoax yang rawan menyulut kerusuhan ini menyebar tanpa kita cegah, bisa terjadi satu waktu Jakarta ini sepi karena orang takut keluar karena kerusuhan. Jakarta kan pernah mengalami kerusuhan Mei 98. Kalau terjadi seperti itu, barang kalian yang sebagus apapun diskon 95% belum tentu laku karena nggak ada orangnya. Kalau nggak ada orangnya, siapa yang mau beli? Jadi saya harapkan kita semua yang hadir di sini bisa menjadi agen pembawa perdamaian. Kita harus bisa menerapkan bagaimana cara kita menyikapi hoax dengan bijaksana. Paling baik lagi, kita bisa membagi-bagikannya kepada orang-orang di sekeliling kita. Waktu dan tempat saya persilakan kembali kepada MC. Terima kasih.